Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Wajdi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Al-Azhar periode 2022-2023. Perkenalkan, saya Tara Azhar Aryana selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2022-2023. Kami mewakili seluruh jajaran mahasiswa Teknik Industri Al-Azhar Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang terjadi pada Stadion Kanjuruhan. Semoga persepak bola Indonesia dapat lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Usut sampai tuntas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton semua. Kembali lagi di Industri Knowledge Club. Kemarin kita sudah membahas mengenai polemik kebebasan berpendapat. Untuk kali ini dengan ditemani dengan narasumber saya, kita akan membahas mengenai kejadian yang cukup memilukan bagi kita semua. Kita akan membahas mengenai kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan. Ya, Mungkin dari Mas Gofar bisa memperkenalkan diri dulu kepada penonton setia kita. Ya, saya Gafari. Gofari. Saya salah satu fans lah, supporter yang biasa ngamatin sepak bola. Jadi sedikit banyak tahu kita bisa ngobrol di sini. Kita bisa tukar pendapat dan pikiran. Oke. Mungkin silakan aja kalau ada mau ditanya. Berarti biasa dipanggil Mas Gofar. Ya, bisa begitu. Ya, Mas Gofar ini saya juga sering melihat postingan-postingan Instagramnya di akun pribadinya maupun di akun sosial media. Apa itu? Saya bilang komunitas. Ya, bisa komunitas. Ada beberapa akun lah untuk sharing tentang mengenai bagaimana sepak kita bola. tentang sepak bola. Saya sih khususnya, pendapat saya. Oke. Kau boleh tahu fans klub mana? Indonesia apa luar negeri nih? Luar negeri aja dulu. Kalau luar negeri ya, saya Arsenal. Oh, dingin. Dingin sekali sekarang di puncak, tidak terganggu. Oke. Mengenai topik ini, topik Stadion Kanjuruhan dari Mas Gofar sendiri sangat menarik perhatian ya waktu pertama kali mendengar ini. Ya, ini kejadiannya mengagetkan lah ya untuk semua orang ya. Soalnya berkaitan dengan olahraga rakyat, olahraga yang semua orang tahu, nggak semua orang suka tapi semua orang bisa jadi tahu tentang sepak bola. Terus kejadiannya termasuk tragedi, mencekam. Jadi itu kombinasi yang sangat luar biasa lah, meningkatkan atensi masyarakat. Baik. Tapi kan dari berita, dari sosial media juga banyak sekali kronologi-kronologi yang diberitakan kan. Dan itu banyak sekali sumbernya, ada dari pihak polisi, ada pihak supporter, ada pihak-pihak lainnya yang menyebarkan berita. Kalau dari Mas Gofar selaku bisa dikatakan pengamat sepak bola, melihat kronologinya itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Ya, kita tahu lah ya, sepak bola Indonesia itu udah mengakar ya, udah menjiwa. Kalau kita perhatikan, dua tim yang bermain ini adalah dua tim yang punya basis supporter yang luar biasa di Indonesia. Derby Jawa Timur. Derby Jawa Timur, bisa dibilang Derby Jawa Timur. Derby itu kan pertemuan antara dua tim dari satu wilayah yang punya fanatisme, antusias dulu. Nggak bisa semua dibilang fanatis. Jadi ini mengakar sampai ke hati supporter. Jadi ketika pertandingan ini berlangsung, maka akan ada side effect lainnya yang ditimbulkan dari pertandingan ini, dari sisi ekonomi, dari sisi supporter, dari sisi pertandingan sepak bola, olahraga, entertainment dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia sepak bola yang udah mengakar, kalau kita datang ke stadion, kita bakal lihat supporter-supporter yang animonya luar biasa. Ultras tuh supporter garis keras lah ya kita bilang ya, yang benar-benar menjiwai dirinya sebagai, kalau Aremania ya. Kalau Persebaya istilahnya bonek lah ya. Bonek dari Surabaya. Nah itu mereka sudah lama lah. Kita sudah tahu bahwa mereka memang rival. Seperti kalau di Barat Jawa itu ada Persib sama Persija. Kalau di luar negeri ada Barcelona, Real Madrid. Untuk di Jawa Timur, tanpa mengesampingkan tim-tim lain, betul, tapi yang paling besar animonya kita sepakat Persebaya dan Arema. Dan ini bermain di salah satu tempatnya, tidak di tempat netral, itu di tempat Arema. Yang pasti pendukung Arema pengen lihat timnya menang di rumahnya. Betul. Tapi pada kenyataannya sepak bola, ada yang menang 90 menit, ada yang kalah bisa seri. Tapi kejadiannya ini Arema kalah dengan skor 2-3 ya. Sempat comeback 2-2 tapi akhirnya harus kalah 2-3. Itu biasa dalam sepak bola, menang kalah. Biasa, betul. Dan kejadian seperti ini itu kan fanatisme supporter yang kecewa karena timnya kalah itu udah biasa lah. Kita maklum lah
bagaimana supporter yang fanatis ketika ngelihat timnya kalah, ungkapan ekspresinya itu ada macam-macam. Lagi-lagi kita dalam sepak bola ini menghadapinya bukan sekedar sains, bukan ilmu eksakta, tapi manusia gitu. Dinamis. Kita nggak bisa tahu di sana itu bagaimana sih emosi puluhan ribu orang itu kan beda-beda. Betul. Bisa terjadi hal-hal yang ya unpredictable. Sebenarnya unpredictable tapi bisa kita antisipasi. Maka dari itu saya menyayangkan sih dari sisi emergency plan, dari sisi keamanan kita sepakat lah kalau itu memang kurang dalam penerapannya. Jadi ya mungkin kejadian ini dipicu karena kekecewaan. Kalau dari saya ya, ini pribadi dari saya, yang saya lihat, saya dengar, saya ketahui, supporter turun ke lapangan itu ya memang secara regulasi tidak dibenarkan ya, karena buktinya ada pagar yang membatasi antara tribun dengan lapangan. Itu kan sudah jelas, berarti penonton atau orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke lapangan begitu saja. Tapi di Indonesia kita enggak, itu hal yang lumrah lah ketika fans itu masuk ke lapangan ketika timnya menang juara atau kalah karena kecewa. Maksud untuk masuk ke lapangan itu kita nggak pernah tahu. Apa mereka mau menyemangati pemain atau mereka mau melakukan atraksi atau apalah, kita nggak tahu ya di sana. Dan itu ada prosedur pengamanannya yang harus dilakukan. Nah, dari prosedur dan kejadian ini perlu ada kombinasi yang tepat dalam menanganinya. Jadi setiap pertandingan berlangsung harus ada dokumen-dokumen yang berisikan apa saja sih kejadian yang berpotensi terjadi di stadion. Bagaimana nanti kalau stadion ini terjadi hal A, B, C, D, secara dokumen, secara keamanan fasilitas itu harus memenuhi. Nah, pada kejadian ini terjadi supporter masuk ke lapangan ya. Supporter masuk ke lapangan, ada pihak-pihak seperti steward atau penjaga yang pakai rompi-rompi safety itu, yang di depan-depan ya. Ada polisi, ada tentara sebagai pihak keamanan, ada juga panitia pelaksana. Panitia pelaksana Panpel. Nah, mereka bertanggung jawab dalam mengakomodasi spektator atau penonton. Pengunjung yang melihat pertandingan. Mengakomodasinya itu memastikan keselamatannya, memastikan kenyamanannya, dan juga menjadikan pertandingan ini aman dari luar maupun dalam stadion. Itu. Jadi ketika terjadi, kita nggak bisa bilang kerusuhan itu ya, kerusuhan supporter ya, karena ini terjadinya hanya orang turun, bukan hanya lagi supporter yang turun ke lapangan karena rasa kecewa mungkin ya, pengen menyemangati pemainnya, terus ketemu pemain itu kan mereka dilindungi, mereka sebagai star lah di situ, pemain di situ yang memberikan pertunjukan, entertain lah. Jadi mereka berhak mendapatkan pengamanan. Polisi, tentara, dan steward itu akan menjaga mereka sebaik-baik mungkin dengan cara-cara yang harusnya sudah ada di regulasi. Dan regulasi ini menjadi garis bawah nanti ke depannya akan diperbaiki seperti apa supaya tidak jadi kejadian seperti ini. Saya juga harus menggarisbawahi bahwa ada aksi yang menimbulkan reaksi. Betul. Itu sih mungkin. Kalau menurut Anda gimana? Tapi saya mungkin meng-highlight dari aksi penonton dulu yang turun ke lapangan. Mungkin kalau banyak orang berpendapat juga kalau itu merupakan bentuk kekecewaan dan mereka ingin menyemangati pemain Aremanya, karena di situ kan yang saya tahu penonton dari Persebaya tidak diperkenankan untuk hadir, walaupun mungkin ada beberapa. Tapi bukankah itu berarti juga bisa, kalau di pandangan si safety-nya, si stewardnya itu bisa jadi penonton Arema ini nggak cuman berlari menuju pemain Aremanya, tapi berlari menuju pemain Persebayanya. Itu kan sebuah bahaya ya buat pemainnya. Betul tadi, sebuah pemain adalah star, sebuah bintang yang harus dilindungi. Jadi memang benar banget kalau misalnya menurut saya harus ada sebuah aksi yang jangan sampai penonton ini sampai merich pemain. Ya, betul. Kalau dari Mas Gofar itu secara kronologi di lapangan itu apakah hanya tinggal pemain Arema atau masih ada pemain Persebayanya? Nah, kalau yang dari saya baca, saya lihat lagi ya, saya kumpulin data-datanya itu dari berbagai video. Yang pertama kali masuk ke ruang ganti itu pemain Persebaya. Diamankan dulu. Setelah selesai, bahkan mereka lari sendiri masuk ke dalam. Ya mungkin karena kesenangan habis menang atau memang diarahkan untuk segera masuk. Jadi pemain Persebaya sudah tidak ada di lapangan, mereka langsung masuk ke ruang ganti. Segera setelah itu mereka dibawa keluar. Karena mencegah, kan ada potensi lah, ada potensi ya, preventif. Mereka dibawa keluar dengan kendaraan taktis. Kendaraan polisi, tentara, barakuda seperti itu. Itu kan kita harus mengiyakan, memaklumi bahwa itu hal yang biasa kan. Tim lawan dibawa dengan kendaraan taktis di Indonesia. Itu dibawa dengan panser. Itu hal biasa kan. Kita harus itu aja lah, mengakui aja. Kejadian-kejadian itu beberapa kali terjadi di Indonesia.
itu mengantisipasi antusiasme masyarakat yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena kita tidak bisa mungkiri bahwa memang ada lemparan ke kendaraan Persebaya, itu ada lemparan. Oknumnya kita tidak bisa bilang itu Aremania atau bukan, tapi ada lemparan. Itu jelas ada terjadi. Nah, sisanya tinggal pemain Arema di lapangan. Mereka ya biasalah, mereka sebagai pemain merasa bersalah, mereka melakukan ya seperti sign permohonan maaf lah. Mereka menghampiri tribun timur karena tribunnya itu barat VIP, di sana timur, di sini selatan, di sini utara. Nanti yang akan menjadi case utama itu di selatan. Pintu 10, 11, 12, 13 itu ada di selatan. Yang menjadi ibaratnya titik pecahnya. Titik pecahnya di situ. Pemain Arema itu menghampiri penonton-penonton yang ada di tribun timur, tapi ya di luar kemampuan dan kapasitas para steward dan pengamanan, kan penonton lebih banyak. Pasti ada 1-2, itu pasti diawali oleh oknum yang 1-2 ingin nge-reach pemainnya. Akhirnya ter-reach kipernya itu sama John Alvarez, kaptennya itu, mereka akhirnya terjangkau oleh pemain. Ada yang sampai dipeluk, sampai digandeng, sampai diajak ngobrol dulu, sambil beberapa pemain itu kembali ke ruang ganti. Tapi seiring itu berlangsung, lama-lama turun semua. Animo masyarakat, animo supporter. Mereka pengen juga nge-reach pemainnya itu, ngasih semangat lah. Kalau mereka bilang itu ngasih semangat, walaupun pasti ada oknum-oknum ya, saya nggak bisa bilang pasti sih, kemungkinan besar ada oknum-oknum yang kan sebelum mereka turun pasti mereka berjumpa dengan steward, berjumpa dengan polisi yang menghalangi supaya tidak ada kontak langsung dengan pemain kan. Nah, di saat-saat itulah bisa terjadi clash, gesekan. Bagaimana sih orang Indonesia disenggol satu semua bantuin kan? Ya kayak gitu. Dimulai dengan hal-hal kecil, 1-2 orang masuk semua, polisi, keamanan semua mulai kewalahan. Itu masih sampai saat itu mereka belum ada tindakan yang represif, yang kasar, belum ada sampai saat itu. Pengamanan masih belum ada. Ya bentak-bentak sedikit tuh, hal yang wajar lah untuk memberi geretakan kan. Nah, setelah beberapa saat polisi berhasil mengamankan pemain. Tapi tertangkap kamera juga ada pemain yang berusaha mengejar polisi. Penonton, supporter yang berusaha mengejar polisi. Entah apa maksudnya, entah ingin memberikan tindakan yang anarkis atau enggak. Tapi ada yang menimbulkan nanti polisi memberi reaksi yang lebih represif. Jadi sempat dipukul mundur, kan supporter sudah turun semua. Enggak semua sih, sebagian, banyak lah, berapa seratusan sampai ribuan penonton turun, dipukul mundur oleh pasukan pengamanan. Yang mukul mundur itu ada dari Malang sama Brimob, ada TNI juga di sana, dan ada rekaman bahwa aparat itu ketika memukul mundur melakukan kontak fisik tanpa perlawanan ya, dari belakang dihajar, itu ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kejadian seperti itu. Nah, dari situ penonton sempat naik, sudah keluar dari lapangan. Cuman di salah satu sisi ada yang mencoba masuk lagi lah ya, supporter nggak puas pasti setelah pemain-pemain Arema itu akhirnya diamankan ya, berhasil diamankan. Itu sudah ditamengi karena pemain itu sampai ditamengi kan, nggak boleh ada reach lagi dari pemain Arema. Kipernya dia itu ditamengi, mungkin ketika proses ditamengi itu mungkin terkena, nggak sengaja kepukul atau bagaimana, akhirnya mungkin terpancing. Jadi supporter itu datang terus sampai akhirnya nggak terkendali. Akhirnya polisi yang jadi tersangka nanti 3 orang. Yang case close-nya itu menurut TGIPF ya, tim gabungan independen pencari fakta, itu dimulai case ini ketika tembakan gas air mata ke arah tribun selatan. Tribun selatan tadi pintu 10, 11, 12, 13. Dan yang crowded itu ya 12, 13. Walaupun semuanya crowded tapi tempat utamanya mungkin di 12, 13. Dan itu mereka bilang sampai rekonstruksi ya. Ini baru beberapa hari yang lalu kan polisi sudah melakukan rekonstruksi. Ini memang agak aneh menurut saya pribadi. Rekonstruksi ini tidak dilakukan di Kanjuruhan. Dilakukan di lapangan polisi. Di Mapolda Jatim kalau nggak salah. Pokoknya tidak di Kanjuruhan. Nggak tahu alasannya kenapa. Biasanya kan rekonstruksi di TKP ya. Betul. Tapi ini di Mapolda lapangan polisian Jawa Timur. Nah, hasil rekonstruksi itu mereka bilang tidak ada tembakan gas air mata menuju tribun penonton.
Sedangkan di video yang beredar di masyarakat ada berapa banyak? Banyak. Padahal makan ada perhitungan bahwa dia kan menggunakan yang multiple gitu loh. Jadi satu selongsong itu nembak satu kali tapi bisa pecah jadi 3, 5. Jadi itu ditembakkan segitu banyak ke arah tribun. Mereka bilang itu nggak nge-reach kok, nggak sampai ke tribun, cuma sampai ke Depan. di bawah tuh, di bawah. Jadi di Kanjuruhan itu uniknya mereka punya tribun berdiri tapi nggak miring. Jadi di depan tribun yang miring itu ada cor-coran beton buat mereka nonton di situ. Nah, nonton di situ tuh resmi, mereka pakai tiket. Berdiri itu mereka tiket. Nah, polisi itu mereka hanya sampai situ aja kok tembakannya itu. Tapi nggak bisa dipungkiri, video itu menunjukkan sampai ke pintu keluar. Sampai ke pintu 12. 13 tuh ada. Video bisa dicek di mana aja. Jadi itu tindakan yang mengawali ya, menurut TGIPF kejadian malapetaka ini dimulai pada saat itu ditembakkan gas air mata. karena nantinya akan menimbulkan kerusuhan. Tuh. Tapi bukannya dari yang terlihat juga waktu itu kan juga sempat terlebar banyak video. Itu kan kalau dari pihak TGIPF menyatakan mulainya itu dari penembakan gas air mata, tapi bukannya ada juga video yang beredar di mana ada pengerusakan dari supporter ke mobil polisi atau apapun yang ada di lapangan itu. Itu dari sepenglihatan dan sepengetahuan Mas Gofar, apakah benar terjadi dan apakah itu terjadi sebelum atau sesudah penembakan gas air mata? Nah, kejadian tembakan gas air mata ini kan di dalam. Iya. Jadi kemungkinan pengerusakan itu di luar karena kendaraan kan ada di luar. Tapi memang ada sih kendaraan yang stay di dalam itu rusak. Kita nggak bisa mengkronologi waktunya secara rinci kapan. Tapi kemungkinan besar polisi itu melemparkan gas air mata, menembakkan gas air mata itu ya sebagai respon karena adanya clash, Gesekan. ada gesekan. Mereka ya secara aturan mereka tidak akan melakukan reaksi tanpa ada aksi kan. Mereka nggak mungkin sewenang-wenang, ya dibilang nggak mungkin, manusiawi lah. Izin minum. Iya silakan, saya juga minum. Balik lagi, kalau dia ngelempar gas air mata itu harus ada alasan. Karena secara aturan di FIFA itu nggak boleh kan ada. Tahu lah kita ya, nggak boleh penggunaan gas air mata dalam pengamanan di stadion. Ya dampaknya seperti ini, ketika gas air mata itu dilemparkan, bukan mata perih, sesak napas itu pasti. Tapi crowdednya itu loh, yang membuat mereka panik, mencar kemana-mana. Pintunya pun terbatas, ada isu pintu 13 tertutup, pintu 12 susah dibuka. Masuk ke tangga itu bareng-bareng semuanya. Padahal di safety guideline-nya FIFA itu ada kapasitas tuh yang masuk ke pintu itu saat bersamaan tuh berapa sih? Ada berapa yang keluar masuk itu beda itu. Dia punya berapa maksimal orang itu masuk dalam satu pintu bersamaan. Nah itu harus diperhatikan. Makanya itu nanti kembali lagi ke teknis operasional. Makanya ketika panitia penyelenggara operator liga LIB itu semua diperiksa, bahkan ada yang sudah dijadikan tersangka kan karena kelalaian yang mereka lakukan. Jadi terkait yang tadi pelemparan atau pengerusakan itu ada di video, ada pelemparan ke vehicle polisi atau tentara itu ada. Mungkin itu di bagian luar ya, karena saya juga punya teman itu konfirmasi ke saya, teman saya itu muridnya itu nonton di sana, dia sudah keluar, sudah sampai ke parkiran, dia meninggal di parkiran, mungkin karena sesak napas. Meninggal di parkiran. Iya, dia sudah sempat ngambil motor bersama temannya, tapi mungkin karena entah kehabisan nafas atau apa, akhirnya jatuh di parkiran. Karena nggak semuanya langsung ini di situ kan, di luar pun juga ternyata udah berantakan. Gas air mata pun di luar juga ada. Iya Pak, kemungkinan besar ada. Tapi kan namanya gas kan keluar tertiup angin kan. Anginnya itu waktu itu kalau dilihat dari video bertiup ke arah selatan ya, ke arah selatan karena menuju ke tribun anginnya. Jadi itu udah mendukung banget deh itu. Tembakannya ke arah selatan, anginnya pun ke arah selatan. Jadi udah nggak balik ke sana. Nah itu yang sangat disayangkan sih menggunakan gas air mata itu. Memang lagi-lagi itu perlu ada emergency plan yang benar gitu, harus ada regulasi. Tapi bagaimana kalau misalnya dari pihak keamanan, sebenarnya gas air mata itu merupakan emergency plan tadi? Nah, perlunya ada komunikasi di sini. Sebelum pertandingan tuh LIB, operator liga, PSSI, kepolisian, Panpel itu semua harus dirembukan dulu. Gini loh aturan yang turunan FIFA aturan itu seperti ini. Gak boleh ada penggunaan gas air mata. Ya kalau nggak ada ya gimana? Kita harus merekayasa lah. Gimana caranya? Jangan pakai itu. Kalau mereka nggak bisa memenuhi regulasi ini, jangan diberikan izin. Karena kan pertandingan itu bisa berlangsung ketika polisi sudah memberikan izin keamanan. Itu hal yang lumrah lah. Semua pertandingan seperti itu. Makanya polisi akan in charge menjaga.
tapi dia harus mengeluarkan rekomendasi dulu. Nah, pada saat ditelusuri, TGIPF bilang gini, setiap stakeholder yang dicari faktanya, kebanyakan itu mereka istilahnya bukan cuci tangan ya, merasa mereka sudah menjalankan prosedurnya dengan benar. Kalau ketuanya TGIPF itu Prof. Mahfud MD bilangnya berdasarkan normatif lah. Jadi mereka berdasarkan kontrak ini sudah benar, berdasarkan kontrak ini sudah benar, berdasarkan kontrak ini sudah benar. Mereka saling cuci tangan, bilang cuci tangan gimana ya? Ya gitulah, maksudnya nggak mau ada yang action. Oh ya saya salah. Itu sampai saat TGIPF waktu memberikan konferensi pers setelah laporan ke presiden seperti itu yang disampaikan. Jadi memang perlu ada komunikasi yang jelas, aturannya itu harus jelas. Kalau saya sendiri dari udah lama nonton sepak bola Indonesia, memang stadion ini pendapat pribadi saya, silakan kalau mau dikoreksi. Stadion, keamanan itu dari dulu sampai sekarang standarnya Indonesia masih jauh. Kalau kita bandingkan dengan sepak bola di Eropa ya, istilahnya kiblat dalam tanda kutip sepak bola itu udah berbeda sekali di Eropa. Di sana sudah menjadi industri. Mereka sudah punya guideline yang jelas. Kalau di sini coba kita lihat direktur utama LIB yang dijadikan tersangka. Alasannya dijadikan tersangka adalah tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan. Dia menggunakan dokumen verifikasi 2020. Berarti kan terus begitu datang FIFA ke sini disebutkan stadion ini nggak standar. Yang kemarin baru Kanjuruhan nggak standar. Tanpa disebutkan FIFA datang pun, kalau kalian yang pernah nonton Liga Eropa, coba lihat itu stadion di Indonesia secara umum ya, saya nggak ngejat 1-2 stadion. Ada beberapa yang modelnya sama dengan Kanjuruhan, itu adalah stadion-stadion tahun 1930. Tahun 1930, 40-an di luar negeri sana di Eropa. Dengan belum ada single seat hanya di VIP dan itu terbatas. Padahal dengan adanya single seat, saya menggarisbawahi ini karena salah satu yang paling saya senangi dari infrastruktur sepak bola stadion ya. Jadi perlu ada single seat penomoran. Jadi jelas kan kapasitasnya berapa. Nah, berkaitan dengan kapasitas kan udah dikonfirmasi bahwa penjualan tiket tuh overload, over capacity. Rekomendasi polisi sekian yang dijual LIB sekian. Nah, kalau misalkan tribun itu nggak ada single seatnya, bagaimana kita mau tahu kapasitas? Ya pastinya berapa? Pasti overload udah. Itu jadi hal lumrah lah di sepak bola Indonesia, apalagi yang tim yang punya fans fanatis, tapi stadionnya tidak memadai untuk fanatisme itu. Jadi maka dari itu dia perlu pembenahan total dari sisi safety, security, capacity, regulasi. Menarik ya. Tapi kita bicarakan tadi kan sepak bola di Eropa pun sudah menjadi sebuah industri. Jadi menurut saya pribadi pun juga nggak bisa juga dicap Indonesia stadionnya jelek. Terbukti karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20 tahun depan ya. Ya 2003. Bukannya itu berarti sebenarnya udah membaik Indonesia baru pertama kali bukan? Ya ini baru pertama kali FIFA ya yang legitimate FIFA. Turnamen FIFA yang resmi ada di Indonesia, skala dunia. U20 skala dunia, U20 ya, ini pertama kali di Indonesia. Nah, makanya ketika Indonesia bidding, Indonesia ngebid dia jadi tuan rumah, mereka mempersiapkan stadion-stadion yang terbaik. Stadion Kanjuruhan termasuk dalam stadion yang dipakai? Enggak termasuk. Ada 6 stadion yang nanti insya Allah akan jadi tuan rumah. Pertama tentu saja GBK, Gelora Bung Karno, terus ada Manahan Solo. Manahan Solo kan baru direnovasi ya. Terus Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo Surabaya. Itu ya, sebelum ada JIS, Gelora Bung Tomo itu terbesar kedua di Indonesia setelah GBK. 3, lalu ada Bali Iwayan Dipta. Nah, dari semua itu mungkin menurut saya Bali itu yang paling di bawah standarnya. Karena ya itu model stadion di Bali itu sama lah, mirip-mirip dengan Kanjuruhan. Ada VIP di satu area, sisanya semua tadinya itu beton-beton aja, undakan-undakan seperti itu. Lalu ada di Jakabaring Palembang sama Soreang Kabupaten Bandung, Jalak Harupat. Nah, Jalak Harupat itu adalah bentuk stadion yang tradisional Indonesia. Kenapa nggak GBLA? GBLA itu sempat ada verifikasi yang gagal. Jadi makanya Persib pun baru saat ini kembali main di GBLA karena beberapa tahun lalu kayaknya harus ada perbaikan struktur. Entah kenapa itu, mungkin ada yang lebih ahli bisa menjelaskan. Jadi makanya FIFA itu memverifikasi setiap stadion. Begitu verifikasi terkait Piala Dunia U20 ini hampir semua ya harus ada perbaikan. Walaupun udah terverifikasi tetap masih harus ada perbaikan. Khususnya Bali itu nanti semua dipasang single seat. GBT, Gelora Bung Tomo,
bahkan mendetail GBT itu deket sama tempat pembuangan sampah, baunya itu tercium sampai di stadion. Nah, itu di komen perlu ada pembenahan lagi dan lain sebagainya, rumput segala macamnya. Jadi stadion itu bukan hal sembarangan di sepak bola, karena itu menjadi arena tempat penonton menikmati. Penonton tuh harus menikmati, jadi dijaga kenyamanannya dan keamanannya. Kalau Menarik. dari stadion tuh seperti itu yang saya pahami ya. Mungkin balik lagi ke Stadion Kanjuruhan. Itu berarti verifikasi tahun 2020. Itu yang TGIPF bilang verifikasi yang digunakan untuk Liga tahun ini adalah 2020. Tentu tandanya Pak LIB tidak menjalankan tugasnya atau lalai terkait verifikasi stadion. Nah, verifikasi stadion itu harus mengacu juga ke standar FIFA kan. Sampai sekarang saya juga nggak tahu kenapa stadion-stadion di Indonesia yang modelnya seperti itu sudah bertahun-tahun begitu-begitu lagi, renovasinya minim sekali, nggak ditindak gitu loh, masih dipakai lagi. Paling nggak harusnya adalah renovasi pelan-pelan, nggak usah langsung cepet-cepet, dimulai dari pasang single seat dulu. Ini pasti berhubungan dengan monetize kan, dengan uang dan lain sebagainya, ekonomi. Lagi pula hampir dari setiap stadion yang dipakai di Liga Indonesia, kemungkinan ya, ini saya bisa bilang hampir semua mungkin ya di Liga Indonesia stadion itu nggak ada yang punya klub. Stadion itu milik pemerintah daerah semua, Pemda. Karena mungkin nggak ada klub yang punya stadion resminya, yang stadion profesionalnya sendiri di Liga Indonesia. Mungkin ada yang diserahkan ke perawatannya, seperti di Bali itu sempat dari Pemdanya tuh ngasih ke Bali, udah nih kamu rawat, kamu atur, kamu yang manage lah. Nah itu mungkin bisa jadi jalan tengah supaya bisa ada perbaikan di stadion-stadion itu. Makanya Stadion Kanjuruhan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden setelah pertemuan dengan Presiden FIFA, akan diruntuhkan, diratakan dengan tanah, dibangun dengan standar Kanjuruhan. Pemerintah akan involve di situ, in charge di situ. Mudah-mudahan saya harap sebagai pengamat sepak bola, stadion di Indonesia bisa lebih lebih berkembang, lebih baik lagi. Dari sisi standar dan regulasi ya, tentunya itu harus kembali ke statuta yang jelas. Oke, menarik banget dengan ternyata adanya fakta bahwa dari PT LIB tidak melakukan verifikasi stadion. Ya. Itu sejak 2020, berarti yang dipakai data 2020. Ya, Kanjuruhan ya. Kanjuruhan. Saya nggak bisa bilang Ya, semua, karena Kanjuruhan. faktanya dibuka itu. Tapi dari sepengetahuan saya yang menonton Liga Indonesia juga itu udah sekitar 10-11 match lah dilakukan. Kenapa baru ketahuannya tuh sekarang? Berarti dari pengawasannya ini masih sangat sangat kurang. Ya. Nah, dari situ juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya masih banyak juga dari pengawasan. Ya. Pengawasan ini sebenarnya harusnya dilakukan oleh FIFA. PSS itu nanti dia punya tim sendiri ya, punya sub organisasi, bagian-bagian yang dia kan sebagai federasi. Dia berarti sebagai regulator. PSSI berada di bawah FIFA. Dia bawah FIFA. Makanya pemerintah nggak bisa intervensi karena FIFA directnya ke PSSI, bukan. Kalau FIFA ke pemerintah itu boleh, tapi dengan kerjasama beda lagi. Kalau untuk liga yang mengambil keputusan itu PSSI. Jadi PSSI lah yang harus bertanggung jawab terkait verifikasi ini. Karena PSSI menunjuk PT LIB, Liga Indonesia Baru, sebagai operator. Operator itu yang menjalankan liga. Jadi LIB itu ya dia harus punya regulasi, punya verifikasi yang jelas, yang sudah nge-refer ke PSSI, PSSI nge-refer ke aturan FIFA. Jadi perlu ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Memang udah dari lama lah stadion-stadion Indonesia itu begitu-begitu aja. Ya mungkin sekarang alhamdulillah udah banyak stadion yang dibangun. Saya bisa mention JIS, saya bisa mention Banten, saya bisa mention Manahan Solo, saya bisa mention di Semarang yang baru juga itu Jatidiri. GBT, Gelora Bung Tomo, itu semua udah dipasang single seat. Saya harap sih kedepannya akan dipasang lagi single seat. Ada satu lagi di Kalimantan, saya harus juga apresiasi, itu di Batakan. Itu kerja pemerintah daerah juga, tapi mereka saya acungi jempol untuk strateginya. Mereka awalnya itu sama kayak stadion-stadion biasa, hanya undakan-undakan aja, tapi mereka bangun sedemikian rupa seperti di luar negeri yang full cover dengan atap. Akhirnya dia pelan-pelan dengan dana seadanya, kalau ada dana pasang single seat. Sekarang udah hampir tier pertama udah hampir semua. Tinggal tier kedua ada. Itu yang penting ada kemauan dan ada pengawasan yang jelas supaya tidak diselewengkan. Itu sih ya. Pengawasan. Menarik sebenarnya bahas pengawasan. Dari yang pernah saya baca juga ternyata di PSSI sendiri ataupun di Indonesia sendiri hanya ada satu orang yang punya lisensi FIFA mengenai security ya. Ya,
security and safety. Ya, hanya satu orang, dan dia sekarang involve-nya di AFC ya. Udah. Di Federasi Asia, udah nggak di PSSI lagi secara direct. Mungkin dia masih rekomendasi tapi dia sudah tidak direct lagi di PSSI. Saya memang sangat menyayangkan kekurangan tenaga ahli ya terkait sepak bola di negara yang olahraganya udah mengakar gitu loh, udah jadi olahraga rakyat, tapi standarnya lisensi orang yang involved di dalamnya nggak semuanya itu ngerti sepak bola, tapi harusnya sebagian besar lah yang mengambil peran itu ya orang-orang yang punya lisensi. Selain pelatih sudah mulai gencar ini diberikan lisensi yang pro. Jadi lisensi pelatih itu yang tertinggi adalah pro di setiap benuanya, di setiap federasinya. Nah sekarang perlu ada lagi lisensi keamanan, nanti lisensi kesehatan, lisensi dokter olahraga, fisioterapis, itu sangat diperlukan. Karena perlu ada perlindungan bagi pemain, penonton. Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah kita lihat di Liga Spanyol ada kejadian emergensi penonton antara Cadiz lawan Barcelona. Dia di pingsan atau kipernya lari kipernya lari, dia nggak bawa first aid. Nah itu kan stadion tenang, nggak panik, first aidernya langsung datang, dibantu dengan pemain tahu harus apa. Nah itu perlu diberi edukasi lagi. Prosedurnya itu harus dibiasakan. Memang budaya nggak bisa dengan cepat, tapi pelan-pelan dengan adanya stadion-stadion baru yang berstandar internasional, nanti penonton tuh lama-lama ya berapa puluh tahun lagi kita harus sabar lah. Mengubah budaya itu nggak bisa cepat memang, tapi usaha itu perlu. Jadi orang-orang pintar, saya tuh sering bilang hanya orang pintar aja yang boleh ke stadion. Itu mungkin agak kasar kalau saya bilang, tapi menurut saya orang pintar aja yang boleh ke stadion, supaya di stadion itu ada orang-orang yang ngerti. Orang yang nggak ngerti boleh ke stadion, tapi tolong didampingi dengan yang ngerti gitu loh. Jadi pengawasannya jelas. Terus yang involve sebagai petugas resmi, dia harus jelas sertifikasinya. Ini lagi perlu ada pengawasan. PSSI harus lebih detail lagi, jeli lagi. Karena ini efeknya, kita lihat efeknya domino. Coba gimana nanti, alhamdulillah kita nggak disanksi. Alhamdulillah. Oh nggak disanksi? Nggak disanksi, udah fix karena presidennya udah kesini, mereka sudah bilang mereka FIFA bersama Indonesia, bersama PSSI untuk menanggulangi, menginvestasikan perbaikan pemenahan sepak bola Indonesia. Mereka akan ada FIFA to School, ada pembangunan stadion, SSB. FIFA berkata seperti itu. Mudah-mudahan sih terlaksana ya. Yang baru kemarin iya datang ke sini. Nanti FIFA to School itu nanti jadi ada kurikulum sepak bola di sekolah-sekolah. Itu kemarin saya dapat info itu dari mantan coach Indra Syafri. Ya, itu dia kan sekarang direktur teknik di timnas, jadi di PSSI. Jadi dia yang involved di sana. Gitulah. Tapi sebenarnya menarik ketika kita bilang itu sebuah budaya. Budaya ini tentunya dari Mas Gofar sendiri, penonton turun itu udah dari lama sekali dari. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Kalau penonton turun ke lapangan itu karena animo masyarakat dan bagaimana pola pikir. Yang tadi saya bilang sudah mengakar rasa sepak bola itu. Jadi dengan fanatisme dan model penonton yang seperti ini perlu ada stadion yang memadai, keamanan yang memadai. Kalau di luar negeri, mereka turun mungkin kalau mereka juara, kalau apa mereka tidak mudah terpancing karena budayanya sudah tersusun secara rapi, pelan-pelan. Mereka juga dulu berjuang seperti kita. Mungkin kita tertinggal beberapa tahun, tapi kita bisa kejar. Yang penting kita mau usaha, kita mau mengedukasi lagi penonton tuh gini ya. Coba bikinlah ke stadion itu rapi. Gak harus dalam bentuk pakaian, tapi harus disiplin tiket. Apakah tiketnya harus di print atau enggak, atau bisa di involve di inovasi? Iya, bisa online. Harus yang punya tiket resmi, dan itu harus ada jarak gitu loh antara stadion dengan yang tidak. Maksudnya jarak ini bukan memisahkan antar kalangan ya, maksudnya bagi area yang punya tiket dengan yang tidak punya tiket itu harus bisa di maintain dengan baik supaya tidak ada campur aduk. Karena kita harus ini aja, stadion-stadion kebobolan dengan yang nggak punya tiket itu karena stadion tidak standar, karena stadion tidak punya pintu-pintu yang menjaga supaya tidak ada penonton-penonton tanpa tiket ini lewat. Jadi itu sangat perlu lah perbaikan-perbaikan seperti itu. Tapi bukannya karena itu budaya, seharusnya polisi ataupun pihak pengamanan siapapun itu ataupun PT LIB sudah menyiapkan tadi emergency plan tersebut. Dengan tadi kita melihat di video ataupun dari berita-berita terjadinya penembakan gas air mata, menurut Mas Gofar itu sebuah hal yang sebenarnya wajar dilakukan atau sebenarnya tidak harus dilakukan? Kalau di sepak bola saya harus bilang itu nggak wajar ya, penembakan gas air mata. Mereka pun saya yakin 100% mereka tahu, kepolisian secara umum ya, bukan individu. Kepolisian itu tahu karena udah bertahun-tahun kan mengamankan sepak bola bahwa tidak boleh ada penggunaan gas air mata di stadion. Apalagi gas air mata yang digunakan itu mencengangkan sekali kan, kadaluarsa. Itu gimana itu? Itu kan kesalahan
dalam istilahnya teknis tapi human error, dibilang human error tapi sengaja gitu loh. Kenapa dilakukan nggak boleh? Terus yang di bawah standar itu perlu dibenahi. Makanya di salah satu rekomendasi TGIPF itu yang paling bawah itu Presiden meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas kejadian ini, baru nanti liga bisa dijalankan lagi. PSSI mintanya segera dijalankan karena ya saya wajar lah, saya ngerti kenapa PSSI minta, karena ini sepak bola kan nggak cuma olahraga, ada industrinya, ada ekonominya. Betul. Makanya kita bersyukur tidak disanksi. Kita pernah disanksi beberapa tahun lalu karena dualisme. Itu susahnya, kasihan. Bagaimana pemain-pemain bola banyak kehilangan pekerjaan, orang-orang yang berdagang di sekitar stadion, tiket-tiket, penjualan jersey, merchandise, itu semua drop sedrop-dropnya. Hampir 2 tahun, setahun sampai 2 tahun gak ada liga profesional itu. Makanya efeknya sangat domino lah. Makin kesini makin Luas. besar. Kita juga bersyukur akhirnya bisa mempertahankan liga ini. Federasi dan liga tidak dibekukan secara total, tapi diberhentikan sementara demi investigasi dan perbaikan regulasi ke depannya. Makanya FIFA akan berkantor di Indonesia menjadi pengarah lah bagi PSSI. Itu harusnya diperbaiki ini bagaimananya. Semoga PSSI ke depannya lebih baik. Dan ada rekomendasi pertanggungjawaban moral. Saya harus garis bawah ini karena dari TGPF minta pertanggungjawaban secara normatif dan moral. Orang-orang mungkin merepresentasikan moral ini dengan mundur. Mungkin saya berbeda dengan orang-orang ya. PSSI itu harus mundur. Kalau saya bilang jangan mundur. Kalau kalian mundur, kalian tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan sampai 100%. Malah lepas tangan. Kalian selesaikan, buktikan kalau bisa. Kalau kalian ini mau menjadi lebih baik, sampai kelar 100% sampai selesai. Itu harus bisa diselesaikan. Jangan apa-apa mundur. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, entah ada politik atau segala macam. Itu kita kacamata rakyat biasa aja. Kalau kacamata saya, jangan mundur, selesaikan. Ikutkan semua para ahli. Saya senang banget tuh TGIPF ada orang-orang ahli di situ, ada dari hukum, ada pengamat sepak bola, ada Bung Akmal Marhali itu. Dia tuh aktif dalam mengamati sepak bola, di regulasi dia itu top lah di situ. Dan memberikan rekomendasi yang jelas. Mudah-mudahan sih PSSI dan FIFA yang bekerja sama dengan ini dimanfaatkan. Semuanya dimanfaatkan dengan baik, apalagi kita menjelang Piala Dunia U20 2023. Nanti Qatar, Presiden Republik Indonesia diundang secara khusus juga ke Qatar untuk menghadiri Piala Dunia di Qatar bulan depan. Ya. Mungkin akan ada pembicaraan lain di sana. Mudah-mudahan mereka benar-benar invest. Saya mau Indonesia itu jadi seperti Eropa dengan budaya sepak bola Indonesia. Kita boleh akulturasi tapi jangan tinggalkan yang punya kita. Betul. Gitu. Dengan bagaimana animo kita tetap dalam fanatisme Indonesia tapi tidak anarkis itu. Oke, tapi tadi kita udah sepakat bahwa sebenarnya gas air mata itu tidak diperbolehkan. Penonton turun ke lapangan juga sebenarnya hal yang dikatakan biasa, tapi itu merupakan hal yang harus kita stop juga. Ya. Terus bagaimana sebenarnya penonton dan juga pihak pengamanan seharusnya bersikap mengenai hal tersebut menurut Mas Gofar? Lagi-lagi namanya pengamanan itu sifatnya nggak cuma represif ya, harus ada prevent. Tadi rekomendasi keamanan itu keluar harus ada dasarnya. Kalau mereka bilang ini aman, ya aman harusnya. Walaupun ini unpredictable ya, kalau udah kejadian ya itu udah tangan Tuhan, udah takdir. Tapi kita tidak bisa mendasarkan itu pada takdir. Kita harus ada upaya. Kedepannya jangan sampai seperti ini lagi. Dan safety and security lagi, personelnya, sertifikasinya harus ada. Polisi yang mengamankan harus dilatih dengan standar yang jelas. Mereka mengamankan olahraga tidak seperti mengamankan demo-demo atau aksi-aksi lainnya. Ada prosedur tersendiri. Maka dari itu harus ada komunikasi yang jelas antara liga, antara operator liga, regulator PSSI dengan pihak keamanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga dari pihak pemerintah nanti akan bisa, karena reach lebih luas itu ada di Kemenpora dan kewenangan di pemerintahan. PSSI khusus di sepak bola mereka bisa memberikan rekomendasi dan mengambil keputusan yang jelas supaya nggak ada lagi abu-abu tuh aturan ini bertentangan dengan aturan itu, harus sejalan, selaras biar nggak ada saling lempar batu sembunyi tangan lagi. Baik, menarik sekali. Tapi betul tadi kata Mas Gofar, alhamdulillahnya kita semua sama-sama mensyukuri bahwa tidak ada sanksi dari FIFA. Ya. Tapi untuk sekarang liga berarti lagi dipospon ya? Pospon, ditunda sementara sampai batas waktu yang tak batas ditentukan, dengan harapan ini tuh sampai penyelidikan tuntas, regulasinya dibenahi dengan sebaik-baiknya. Makanya kita harus berbantulah
Apa yang kita ketahui dari sepak bola, kita memberikan saran kepada orang-orang yang membutuhkan saran itu, kita bisa ngasih pendapat, kita bisa menjadi supporter yang lebih baik lagi dari diri sendiri. Jangan mudah terpancing. Itu sepak bola memang emosi, apalagi ya, jiwa, bawaan jiwa lah di Indonesia. Tapi kita harus jelas, ini tuh permainan, ini sepak bola, olahraga, hiburan, bukan kita harus mengiyakan semua apa yang kita mau masuk ke lapangan. Contohnya kalau tidak dibilang regulasi tidak, ya harusnya jangan ke lapangan, walaupun itu manusiawi ya, orang namanya kecewa atau senang masuk ke lapangan. Tapi lagi dari sisi sana, dari sisi teknis pengamanan harus dicegah. Mencegahnya adalah mencegah manusia, bukan mencegah benda mati dengan cara-cara yang tidak representatif. Oke, benar. Saya juga sepakat bahwa sepak bola merupakan hiburan segala macam. Tapi yang saya lihat sebagai supporter sepak bola juga ada beberapa variabel yang susah dijelaskan, tapi membuat kita sangat mencintai support dengan pemain ataupun klub tersebut. Yang kadang emosi itu bisa sangat meluap ketika entah kalah ataupun juara, gitu. Tapi menurut Mas Gofar, karena ada antusias yang tinggi dari supporter, dari kejadian ini akan berimbas atau berefek apa untuk sepak bola Indonesia? Saya harap imbas dan efeknya itu adalah perbaikan yang jelas, perbaikan yang kontinu, berkelanjutan, dan membawa Indonesia ke industri sepak bola yang maju, yang berkeadaban dari sisi permainan. Diharapkan Indonesia berprestasi dengan supporter yang makin dewasa di stadion, dengan keamanan yang tahu regulasi dan cara menghadapi manusia supporter itu bagaimana. Lagi-lagi saya perlu menggarisbawahi itu regulasi, edukasi, bagaimana ada komunikasi yang jelas antara FIFA, PSSI, ke polisi, ke LIB. Ininya itu harus jelas. Dibuka aja secara umum gimana, diberikan akses kepada umum, gimana sih harusnya datang ke stadion itu, harus membawa apa, bagaimana pengamanannya, buka. Biar kalau ada kejadian atau perlu ada penyelidikan itu semua bisa involve di situ, bisa memberikan kritik dan saran. Jangan ada yang tutup-tutupi. Saya juga minta kepada kepolisian saat ini, rekonstruksi tolong dilakukan di Kanjuruhan. Entah halangannya apa, tolong dilaksanakan di Kanjuruhan biar lebih transparan lagi ya. Supaya kita tuh puas gitu loh, supaya kita lebih nyaman. Supaya kan ada pasti orang-orang yang trauma, janganlah ke stadion lagi, nanti animo menurun. Saya nggak mau itu. Mudah-mudahan sih tetap animo kita terus meningkat, industri sepak bola meningkat, dan akhirnya kedepannya Indonesia lebih berprestasi. Ujung-ujung kan prestasi itu nggak mesti melulu tentang gelar, yang penting berkembang dari infrastruktur, dari cara bermain, cara pola pikir, dan industrinya. Sekali lagi itu semoga bisa menjadi lapangan pekerjaan, kan bisa menjadi maslahat buat lebih banyak orang, nggak cuma olahraga yang menjadi hiburan tapi bermanfaat untuk segala aspek itu. Itu sangat disayangkan ketika industri sepak bola ini sedang meningkat juga, terus animo penonton. Sebenarnya kan sepak bola ini merupakan olahraga tidak memandang gender dan tidak memandang umur. Siapapun bisa untuk melihat, menonton pertandingan ini. Jangan sampai dengan adanya kejadian ini malah menurun animo kan juga dari yang saya baca terdapat juga korban-korban dari anak-anak, dari perempuan. Jangan sampai sepak bola ini hanya mengarah kepada ya udah yang berani aja. Seharusnya kan sepak bola sebagai wadah kita nonton bersama gitu. Betul, terutama dengan prestasi timnas sekarang dari segala usia udah mulai sangat berkembang, peringkat FIFA juga naik. Jadi sebenarnya yang saya harapkan secara pribadi juga kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan ini bukan sebagai trauma, bukan sebagai berita duka saja, tapi juga kedepannya menjadi pelajaran untuk kita semua, dari pihak pengaman, pihak supporter ataupun siapapun itu. Semoga kedepannya Indonesia sepak bola semakin meningkat dan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan. Ya, kita semua berharap seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gofar untuk podcast kali ini, sangat berfaedah sekali dan sangat mendapat insight baru. Ya, terima kasih banyak juga saya udah diundang ajak ngobrol nih. Senang saya diajak ngobrol kayak gini tentang aspek sepak bola ini. Mudah-mudahan lancar. Amin. Kita juga mengucapkan belasungkawa ya sedalam-dalamnya kepada para korban, keluarga, dan sepak bola Indonesia khususnya. Kita berharap semoga semua jadi lebih baik, bisa kembali segera pulih, nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini terulang. Karena sekali lagi nyawa itu ada yang pertama, prioritas yang utama itu nyawa. Makanya ada TGPF itu bilang di akhir rekomendasinya konferensi pers bilang ada salus populis suprema lex. Jadi keselamatan warga, keselamatan masyarakat itu ada hukum yang tertinggi. Nah, jadi mudah-mudahan nyawa itu yang
yang diutamakan. Kita tetap berduka cita dan mudah-mudahan ini diusut dengan tuntas, bisa segera lagi bergulir sepak bola dengan peraturan, regulasi dan semua aspek yang lebih baik. Betul, tidak ada kemenangan yang setara dengan ratusan nyawa. Ya, betul, setuju. Dari saya pribadi pun mewakili seluruh HMTIA mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya terhadap korban dan juga setiap orang yang terlibat dalam tragedi tersebut. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Cepat sehat sepak bola Indonesia. Keren sekali Anda.